Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari mahasiswa PPG Prajabatan UNP Gelombang 1 tahun 2023. Perkenalkan saya di Janurul Aipa. Ada Saya Pandia Septidayama. Saya Aprilia Sukma. Saya Atika Suri. Saya Atika Saputra. Di sini maksud kedatangan kami ingin mewawancara Ibu terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya dia mau nanya, Ibu udah jadi guru penggerak dari tahun berapa? Dari tahun kemarin, jadi baru dari guru penggerak angkatan 8. Guru penggerak angkatan 8. Iya. Ada yang cerita? Mungkin di sini kita mau bertanya Bu terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari Ibu pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu di kelas? Nama panggilannya siapa? Pak. Dija Bu. Ibu. Oh iya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Novel Lilia Sukma. Jadi Ibu adalah guru kelas 4 B di SDN Percobaan Padang. Jadi untuk kelas 4 itu adalah udah tahun kedua untuk penerapan kurikulum merdeka, dan alhamdulillah juga sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang untuk pembelajaran berdiferensiasi itu bisa kita lihat dia dari proses, kemudian dari konten, kemudian dari produk. Jadi rata-rata yang sudah sering sekali dilakukan yang dari segi prosesnya gitu. Dasar dari proses itu adalah dari segi gaya belajar peserta didik. Jadi ada gaya belajarnya yang audio, kinestetik, dan visual. Kemudian ada audio visual juga, kinestetik visual juga. Kemudian kita juga sudah melakukan asesmen awal pembelajaran, itu juga menjadi dasar juga dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari sana juga bisa mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya. Jadi terkait dari materi yang akan dipelajari. Jadi ada yang low, middle, sama high. Cuman yang bagian itu pada mata pelajaran tertentu biasanya itu pada bagian matematika yang bisa Ibu terapkan gitu. Tetapi yang paling sering itu berdasarkan gaya belajar peserta didik. Jadi di dalam proses pembelajaran tadi yang berdasarkan gaya belajar tadi, memang peserta didik tidak dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, tetapi mereka dikelompokkan secara heterogen. Namun dalam proses kita memberikan pembelajaran itu yang diferensiasinya, yang bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka gitu dari segi gaya belajarnya. Mulai dari penggunaan video pembelajaran, kemudian dilakukan dengan permainan juga seperti itu. Kemudian ada lagi melakukan percobaan, itu juga bisa mengakomodir gaya belajar kinestetik di sana gitu. Kemudian dari segi memberikan bahan bacaan, itu untuk anak yang visual, biasanya video pembelajaran untuk anak yang visual dan audio visual. Kemudian disertai juga dengan penjelasan gitu. Jadi kan tadi bilang di awal ada asesmen diagnostik ya? Iya. Itu asesmen diagnostiknya dilaksanakan ketika akan mulai pembelajaran atau sehari sebelum pembelajaran? Biasanya 1 hari sebelum pembelajaran. Kalau dulu namanya asesmen diagnostik, kalau sekarang asesmen awal pembelajaran. Berarti udah ganti nanti? Udah. Karena orang mikirnya kan kalau asesmen diagnostik itu berhubungan dengan psikologi kan. Jadi kesannya itu seperti asesmennya harus diuji juga dengan yang bagian psikolog seperti itu, karena namanya diagnostik, makanya ditukar sekarang dengan asesmen awal pembelajaran. Tadi Ibu ada bilang ya dalam implementasinya dalam pembelajaran matematika. Nah, gimana sih cara Ibu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas Bu? Oke. Kalau yang dari matematika atau mata pelajaran yang lain? Boleh dari matematika. Oke, kalau yang matematika biasanya kan berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Karena memang masih ada
ketika kita melakukan asesmen awal pembelajaran terkait dari materi yang akan dipelajari, ternyata ada anak yang betul-betul tidak tahu dengan materi itu, ada anak yang cukup tahu dengan materinya, dan ada anak yang sudah cukup mampu dengan materi yang akan dipelajari gitu. Maka ini adalah 3 kelompok mereka berdasarkan hasil asesmen tadi. Kemudian nanti mereka juga tidak akan dikelompokkan berdasarkan low dengan low, middle dengan middle, tidak seperti itu yang biasa dilakukan gitu. Karena pengelompokan anak itu juga akan mengganggu psikologi mereka juga gitu kan. Artinya kita mengelompokkan akan tahu nanti siapa yang low, siapa yang middle, seperti itu. Tetapi tetap diheterogenkan. Cuman nanti di bagian tugas mereka di dalam kelompok yang akan dibedakan gitu. Mungkin anak yang low di bagian soal nomor 1 mungkin, atau kegiatan pertama dan kedua gitu. Makanya di dalam kegiatan pada LKPD itu mereka kita berikan diferensiasi juga di sana, berjenjang di situ gitu. Artinya tidak yang high semua gitu yang kita berikan, tetapi ada yang mau dari low, middle, dan high gitu. Bisa jadi anak yang low itu bisa mengerjakan nomor 1 sampai nomor 3, kemudian yang middle bisa nomor 1 sampai nomor 6 gitu, seperti itu. Nah, Ibu selama implementasi pembelajaran diferensiasi ini ada menemukan kendala atau hambatan nggak Bu selama prosesnya gitu Bu di kelas? Kalau di dalam prosesnya insya Allah tidak ada, tetapi memang tidak semua mata pelajaran bisa didiferensiasikan prosesnya gitu, karena memang dalam satu hari itu ada 3 mata pelajaran, 2-3 mata pelajaran yang akan diajarkan gitu. Jadi mungkin dipilih salah satu saja yang bisa diterapkan itu gitu. Paling nanti yang lainnya bisa di dalam dari segi gaya belajar yang paling sering, makanya paling sering digunakan itu diferensiasi proses gitu. Menurut Ibu, setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mana yang lebih bisa diterapkan di kelas itu, pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran biasa seperti yang dulu-dulu? Mana yang lebih efektif rasanya? Yang lebih efektif rasanya memang diferensiasi, karena memang terpenuhi kebutuhan belajar mereka gitu. Karena tidak semua anak yang bisa belajar dengan cara sistem ceramah gitu kan. Nggak semua juga yang bisa belajar dengan cara bekerja seperti itu. Ada anak yang cuma bisa mendengarkan saja, mendengarkan tapi tidak bekerja gitu. Makanya dia kan audio. Ada anak yang suka membaca tapi dia tidak suka mempraktekkan. Jadi yang suka mempraktekkan itu yang kinestetik biasanya gitu. Makanya dalam LKPD yang kita berikan itu ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk anak kinestetik, sehingga dia bisa sama-sama semuanya mencapai materi yang kita harapkan gitu. Iya, biasanya diferensiasi. LKPD nggak di prosesnya. Di prosesnya. Kelompoknya tetap heterogen. Heterogen, kita heterogen. Jadi misalnya kalau untuk diferensiasi itu bukan anak yang kayak yang dari segi gaya belajar, bukan anak yang audio dengan audio, visual, tidak seperti itu. Tidak, LKPD juga tidak kita bedakan gitu. Tetapi prosesnya itu, misalnya dalam kita dalam materi metamorfosis, misalnya seperti itu. Dalam materi metamorfosis yang pertama kita ajarkan atau yang pertama kita berikan mungkin dari segi gambar dulu, berikan gambar untuk membuka skemata gitu. Setelah itu kan untuk anak yang visual bisa melihat seperti itu untuk mengamati gambar. Kemudian kita berikan bahan bacaan, itu juga anak visual bisa menangkap gitu. Kemudian nanti dari segi anak yang audio kita berikan video pembelajaran. Mereka bisa audio visual, bisa menangkap di sana. Kemudian nanti paling dalam LKPD ketika menjelaskan ke depan, anak yang audio juga bisa menjelaskan ke depan gitu. Kemudian nanti ada lagi di dalam LKPD mereka membuat bagan atau media untuk metamorfosis. Nah, itu anak yang kinestetik yang bekerja gitu. Kemudian anak yang audio atau visual yang akan menjelaskan kepada kinestetik proses kerjanya gitu. Makanya misalnya ketika mereka disuruh bekerja membuat bagan, kita tampilkan video cara membuatnya dulu. Nah, itu anak yang audio visual yang akan melihat itu. Kinestetik tidak akan melihat yang seperti itu. Mereka yang akan bekerja, nanti mereka yang audio visual akan menunjukkan gitu caranya gitu. Nanti paling untuk presentasi anak yang audio bisa, visual juga bisa.
Paling yang segi menulis mungkin visual seperti itu. Terus nanti untuk penilaiannya bagaimana? Nanti kan dia mau ke LKPD kan Bu, gitu. Satu soal yang satu kesatuan soal ada visual, kinestetik gitu. Jadi nanti untuk penilaiannya bagaimana? Sama Sama gitu. asesmennya yang di akhir itu yang informatif, yang evaluasi itu sama. Karena kan mereka mendapatkan pengetahuan dengan cara yang berbeda saja gitu, tapi pengetahuan yang mereka dapatkan itu sama gitu. Makanya yang dari segi proses yang kita tekankan untuk diferensiasinya. Ya untuk asesmen sama, tetapi palingan dari segi soalnya nanti yang low, middle, high itu kan kita buatkan jangan sampai high semua dari 1 sampai 10 gitu yang kita berikan untuk evaluasi. Paling dari makanya prosesnya saja yang dibedakan gitu. Intinya tujuan, balik lagi ke tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu cuman mereka mencapainya dengan cara yang berbeda. Dari Bapak Ini Bu, apakah ada pelatihan atau pengembangan untuk guru penggerak Bu untuk meningkatkan keterampilan pembelajaran berdiferensiasi ini? Maksudnya yang dari guru penggerak berikan Iya. atau yang guru penggerak dapatkan? Yang didapatkan dari pelatihan guru penggerak itu ada di pelatihannya. Sebelum kita dapat sertifikat guru penggerak itu kita juga sudah mempelajari itu gitu. Kalau dari segi guru penggerak, kemudian dari seminar-seminar webinar juga banyak itu penjelasan terkait dari proses pembelajaran diferensiasi. Ibu, kan tadi kan pengelompokannya kan heterogen. Nah di sana baru prosesnya itu yang dibedakan. Terus dari mana kita mengetahui kalau anak visual sudah mencapai tujuan pembelajaran, anak kinestetik sudah mencapai, padahal di LKPD-nya kan sama semuanya kalau dalam satu kelompok. Ketika mereka sudah memahami pembelajaran di bagian asesmen akhir itu, Jadi ada mereka paham tidak gitu? Karena capaian kita sebenarnya kan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Intinya kan itu gitu. Jadi dengan LKPD ibu juga melakukan soal evaluasi. Iya. Bukan di LKPD-nya. LKPD itu alat untuk membantu. Maka diproses, diletakkan gitu. Jadi untuk mencapai apakah mereka betul-betul bisa memahami materi itu, ya di bagian evaluasi yang kita berikan. Jadi biasanya di bagian evaluasi jumlah soal yang diberikan berupa soal esai atau pilihan. Biasanya campur. Jadi ada pilihan ganda, ada benar salah, ada isian, ada uraian tertulis. Tapi kalau biasanya yang untuk pertujuan pembelajaran, karena memang setiap hari kita berikan, jadi tidak sebanyak dari soal untuk asesmen tujuan pembelajaran gitu. Jangan nanti untuk ini kan evaluasi untuk melihat ketercapaian dari materi hari ini gitu, bukan ketercapaian dari seluruh untuk ketujuan pembelajaran secara keseluruhan gitu. Itu lain lagi. Karena dari tujuan pembelajaran umum itu nanti kita akan jabarkan juga menjadi beberapa tujuan pembelajaran khusus. Jadi yang tujuan pembelajaran khusus itu yang akan kita ajarkan. Makanya nanti di tujuan pembelajaran umum itu berapa JP yang akan dicapai gitu. Kalau seandainya tercapai misalnya 3 JP, kita lihat dulu 3 JP itu berapa hari. Misalnya itu kan nanti dilihat dari alokasi waktu yang kita berikan gitu. Jadi selama 3 JP itu sudah tercapai tujuan pembelajaran umum melalui tujuan pembelajaran khusus. Kalau di K13 tuh indikator namanya, kalau tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran umum tuh KD, kalau di K13 gitu. Kalau di kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran umum itu adalah potongan yang diambil dari CP. Potongan CP yang diambil, kemudian kita uraikan lagi dia untuk mencapai yang umum tadi gitu. Oh, udah sampai. Jadi terkait itu udah ada pertanyaan dan juga terima kasih Bu atas waktunya, atas Iya, waktunya membantu kami gitu.
Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.